Propam turun tangan selidiki Kombes Anton diduga terima setoran ratusan juta tiap bulan dari AKBP Dalizon. Kombes Anton Setiawan diduga turut menerima gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019. Saat menjabat Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, Kombes Anton Setiawan diduga menerima uang sebesar 4,75 miliar rupiah. Kombes Anton Setiawan telah dicopot dari jabatan di Reskrimsus Polda Sumatera Selatan dan pindah tugas sebagai Kasubdit 1 Ditpiter Bareskrim Polri sejak Juli 2021 lalu. Mutasi itu sesuai dengan surat telegram Kapolri tertanggal 26 Juli 2021. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membenarkan bahwa Kombes Anton Setiawan yang diduga menerima gratifikasi kini bertugas di Bareskrim Polri. Menurut Agus, Kombes Anton Setiawan bertugas sebagai Kasubdit di Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Agus sudah meminta Propam Polri segera mendalami dugaan keterlibatan Kombes Anton dalam pusaran dana gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019. Namun begitu, Agus enggan menanggapi soal tudingan Bareskrim melindungi Kombes Anton Setiawan. Dugaan Bareskrim melindungi Kombes Anton diungkapkan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Indonesia Police Watch meminta Kabareskrim Komjen Agus Andrianto transparan dan membuka kepada publik kasus Kombes Anton Setiawan yang terlibat dalam penerimaan aliran dana dari terdakwa AKBP Dalizon. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, uang yang mengalir ke AKBP Dalizon sebesar 10 miliar rupiah, 4,75 miliar rupiah diberikan AKBP Dalizon ke Kombes Anton Setiawan secara bertahap. Lalu, 5,25 miliar rupiah digunakan AKBP Dalizon untuk tambahan membeli rumah senilai 1,5 miliar rupiah. Selain itu, tukar tambah mobil 300 juta rupiah, membeli 1 unit mobil sedan Honda Civic 400 juta rupiah, termasuk tabungan dan deposito rekening istri terdakwa senilai 1,4 miliar rupiah. Bahkan dalam persidangan Rabu 7 September 2022, AKBP Dalizon mengaku setiap bulan menyetor 500 juta rupiah per bulan ke Kombes Anton Setiawan. Pengakuan Dalizon ini menjadi viral di media sosial. Dalam persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 sendiri, Kombes Anton Setiawan tidak pernah hadir. Pasalnya, jaksa penuntut umum tidak pernah memaksa Kombes Anton untuk menjadi saksi di persidangan. Namun dengan terkuaknya aliran dana ini, IPW menilai bahwa AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi Polri. Sementara atasannya yakni Kombes Anton Setiawan dilindungi dan ditutup rapat oleh Bareskrim Polri agar tidak tersentuh hukum. Padahal dalam kasus tersebut jelas ada persekongkolan jahat yang tidak hanya melibatkan AKBP Dalizon. Hal ini sangat jelas terlihat karena penanganan perkara tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri. Artinya, dalam melakukan penyidikan, para penyidik dan pimpinan di Bareskrim tahu kalau nama Kombes Anton Setiawan muncul dalam pemeriksaan. Namun keterlibatannya diabaikan dan tidak dijadikan tersangka. Padahal, kata Sugeng, kalau ditelusuri secara material dengan apa yang diungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum, aliran dana gratifikasi diduga juga mengalir ke Kombes Anton Setiawan. Anehnya dalam penanganan kasus AKBP Dalizon tersebut, Bareskrim Polri tidak mengenakan Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Akibatnya, Kombes Anton Setiawan menjadi tidak tersentuh oleh aliran uang dari AKBP Dalizon. Padahal, kalau masyarakat biasa melakukan dugaan tindak pidana, pihak Bareskrim Polri langsung menyematkan pasal TPPU dengan mengorek semua aliran keuangan, termasuk memblokir rekening bank terduga pelaku tindak pidana dan orang-orang yang mendapat aliran dananya. Ia mempertanyakan alasan Undang-Undang TPPU itu tidak diterapkan bagi anggota Polri. Menurutnya, pimpinan Polri tidak boleh melindungi anggota Polri yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini untuk mewujudkan institusi Polri bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!